2021. Untuk acara yang pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan dan juga ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Desa, kemudian yang ketiga sambutan dari Bapak Camat, kemudian acara yang selanjutnya nanti paparan dari anggota dewan dan juga lain-lain, kemudian acara yang terakhir penutup. Demikian lebih susunan acara dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang kemajuan kesenian daerah pada hari ini, Senin 28 Juni 2021, kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak anggota DPR di Kabupaten Klaten, yaitu Bapak Haji Triyono, Bapak Aris Widiarto, Bapak Heru Siswandono, serta Bapak Dr. Andres Dalono yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Juga kepada Bapak Camat beserta jajarannya, dan juga pada Bapak perangkat desa Trogowatu yang saya cintai, juga dari bapak-bapak semua pelaku seni yang ada di desa Trogowatu yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang sore ini penjenengan semua bahwa saya bisa berkumpul di Aula Balai Desa Trogowatu ini dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang pertama, di sini selaku Kepala Desa Trogowatu, saya mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh pada panjenengan semua, terutama Bapak anggota Dewan yang terhormat, juga dari Pak Camat, dan mudah-mudahan nanti kerawan panjenengan akan bisa bermanfaat untuk pelaku seni khususnya di wilayah Trogowatu. Dan juga mohon maaf barangkali dalam kami menyambut ataupun menanggapi kerawan panjenengan semua karang berkenan di hati panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mengingat pandemik belum selesai, apalagi setelah turunnya instruksi Bupati nomor 4 tahun 2021 ini, Pak, yang dirasa juga sangat memperberat kehidupan para pelaku seni ini. Mudah-mudahan dengan kerawan panjenengan nanti ada pencerahan ataupun solusi untuk mereka bisa berkarya lagi di tengah-tengah pandemik, tapi juga tidak meninggalkan kalian protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya terima kasih kerawan panjenengan sami. Dan saat ini Pak Dewan ya lemu, kecuali Mas Aris. Mudah-mudahan kerawan panjenengan akan bermanfaat bagi warga saya, terutama untuk di bidang seni budaya yang ada di Trogowatu. Karena Trogowatu sampai saat ini bisa dikatakan gudang seni yang wilayah Kemalang, Pak. Semua seni yang ada di Trogowatu, seni budaya Jawa yang ada di Trogowatu ini. Dan mudah-mudahan setelah ini mungkin kita diberi kelonggaran, panjenengan semua ada yang mau nangkap mereka sing ngapunten ngantek terbengkalai sampai saat ini. Itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada sore hari yang belum saya sebut, pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Marilah pada masa pandemi Covid kita selalu diberi sehat sempat sehingga kita munajat kepada Allah, dan karunia sehat ini kita manfaatkan untuk berlaku berbuat untuk masyarakat. Salat dan salam selalu kita berikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita bantu syafaatnya di yaumul akhir. Asyaratan Pak Ketua. Yang pertama kengrawuh Bapak dari Dewan dalam kesibukannya pada sore hari ini. Beliau pemangku Dewan dari Kabupaten menyempatkan diri atas kegiatan dalam rangka kita sosialisasi peraturan daerah tentang pemajuan kesenian daerah, yaitu Perda nomor 13 2019. Pada sore hari ini kami aturkan kepada Bapak Dewan bahwa untuk kegiatan sosialisasi memang kita sowan ke daerah-daerah, termasuk pada saat ini berada di Trogowatu. Ini kita bisa menyaksikan salah satu dari pelaku-pelaku seni adalah ini ada pendopo yang luar biasa megah. Karena kemarin juga kita rawuhkan Dewan yang tim dari 3 itu di Dompol, juga beliau melihat pendopo yang sangat bagus. Ternyata ini juga agar langsung dari Bobo-bobo Dewan ini terjun ke daerah, menyaksikan di daerah, bertemu dengan masyarakatnya langsung untuk bisa menyampaikan, bertemu silaturahim dalam rangka untuk keakraban antara anggota Dewan dengan masyarakat. Karena kali ini adalah terkait dengan kegiatan dari pelaku seni, oleh karena itu monggo Mas Kumbang sebagai tokohnya ini. Mas Kumbang ini tokoh satu-satunya pelaku seni yang sangat gigih. Nah, nanti bagaimana bertemu dengan Dewan, karena itu akan disosialisasikan perkembangan seni dan apa yang menjadi aspirasi dari pelaku seni terhadap Dewan. Nanti Dewan akan menjadi suatu usulan atau suatu masukan yang sangat bagus dari pelaku-pelaku seni di Trogowatu ini khususnya. Karena kita di Kabupaten Klaten untuk kesenian memang sudah maju, termasuk dari Ketua Umum Dewan Kabupaten, beliau Bapak Haji Sunarno sendiri, mungkin sudah Bapak Ibu pelaku seni juga sudah hafal. Namun demikian kita tahu bahwa di Kemalang ini belum ada pengurus Dewan Kesenian tingkat kecamatan. Oleh karena itu nanti kita sudah meminta kepada Bapak Kepala Desa, Pak Dewan, untuk segera membentuk Dewan Kesenian tingkat kecamatan. Ini nanti hari Rabu yang ditugaskan oleh Pak Lurah, Pak Suprat, nanti untuk mewakili, membawa aspirasi disampaikan kepada Dewan, bertemu di Bauan, karena di sana juga nanti bertemu di Sanggar Seni di Bauan, nanti akan ada sekaligus pembentukan Dewan Kesenian, karena penjenengan ini sebenarnya sampai sekarang belum diwadahi. Ini sangat-sangat kasihan. Oleh karena itu monggo Bapak Dewan, karena ini terkait dengan memajukan senian daerah, ini mudah-mudahan wadah apa nanti yang menjadi aspirasi dari bapak-bapak pepundhen sesepuh-sesepuh yang rawuh ini nanti bisa disampaikan langsung kepada Dewan. Jadi sekali lagi sosialisasi peraturan daerah 13 2019 ini materi sudah kami sampaikan, nanti bisa dipelajari, bisa disampaikan kepada beliau-beliau yang rawuh pada sore hari ini.
alhamdulillah masih bisa dibendung, masih bisa termasuk tadi pagi sudah dilakukan swab karena di Desa Kemalang sendiri ini perangkatnya terkonfirmasi, tetapi perlakuan swab aman sehingga tidak ada penambahan yang signifikan. Hanya satu kena dari teman kita di kecamatan pendamping namun sudah melakukan isolasi. Kemudian yang satu dari warga Kemalang kemarin, karena memang klaster dari orang DKW, orang hajatan, ini tentu harus ditekan. Dan karena pada saat ini Bapak Ibu, Kemudian yang kami hormati, pelaku seni ini tetap masih dimohon untuk bersabar. Karena PPKM Mikro ini sangat menyentuh kepada Bapak Ibu, karena penjenengan juga sebagai tokoh yang ditokohkan di daerah penjenengan, ini tetap bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, untuk PPKM Mikro ditekankan kepada Pak RT, Pak RW, termasuk tokoh-tokoh seni kados penjenengan. Jadi untuk hajatan tetap ditiadakan. Tetap masih dilarang ya Pak Kumbang ya. Nanti mohon penjenengan sebagai tokohnya juga menyampaikan sosialisasi dan ditekankan dengan instruksi Bupati nomor 4. Ini kemarin keluar nomor 3 langsung disempurnakan nomor 4 baru 2 hari. Oleh karena itu instruksi Bupati ini sangat ketat dan tetap dalam hajatan itu tidak ada hiburan, tidak ada kursi. Langsung hanya diperbolehkan ijab kabul, bahwa penjenengan sebagai terkemuka juga harus tahu ini hanya diperbolehkan undangan hanya 20 orang dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah tugas kami, sehingga kami minta izin kepada Bapak Dewan bahwa minta doa juga untuk Kemalang tetap nanti bisa terkendali COVID-nya atas bantuan dari Bopo-Bopo dan pelaku seni di Kemalang ini. Saya kira ini karena waktu beliau berempat sudah rawuh dan mungkin nanti akan memberikan gambaran juga bahwa perkembangan di Kabupaten Klaten dan juga nanti langsung serap aspirasi apa yang menjadi unek-unek penjenengan nanti bisa disampaikan dengan beliau-beliau berempat ini yang sudah rawuh. Karena waktu kita ngemeni waktu, monggo Bapak Ketua langsung saja kita serahkan sepenuhnya media ini untuk sosialisasi tentang kemajuan kesenian di daerah. Selamat sore, salam sejahtera buat kita bersama. Yang saya hormati Pak Camat beserta stafnya dan juga Bapak Kepala Desa dan juga perangkat seluruhnya yang saya hormati, dan juga teman-teman DPRD yang saya hormati juga, dan tak lupa Bapak Ibu sekalian, pelaku seni, penggiat seni semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum saya matur banyak, pantaslah kita semua mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada kesempatan ini masih diberikan kekuatan, kekuatan dengan keimanan, sehingga kita penjenengan kami masih terhindar dengan COVID-19 yang gandasnya luar biasa ini. Karena apa? Perkembangan di Kabupaten Klaten penambahannya masif. Yang 3 hari yang lalu ada 600 yang terkonfirmasi, yang sembuh 132. Kemarin itu sudah turun 500 berapa gitu, yang sembuh di bawah 100 Pak. Penambahan hampir 400 orang yang terkonfirmasi Bapak. Maka perlu kehati-hatian Bapak Ibu sekalian, diusahakan jangan sampai terpapar ya. Karena apa? Kalau terpapar, tempat kita di rumah sakit menurut saya sudah terbatas sekali Pak, sudah mencapai 99% penuh Pak. Maka dari itu saya mengimbau Bapak harus betul-betul prokes ini, memakai masker, cuci tangan ya. Sebelum masuk rumah, kalau memang itu pergian jauh ya, baju semua diletakkan sebelum di kamar penjenengan sekalian, supaya apa?
supaya Bapak Ibu betul-betul terhindar daripada penyakit-penyakit termasuk COVID ini. Karena penularannya yang namanya Delta itu sudah lebih ganas daripada yang Alpha, COVID Alpha yang pertama. Untuk itu, sebagai instruksi dari Bupati, semakin dibatasi ya Pak, perkumpulan maksimal 20 orang, terus waktunya tidak lebih dari 1 jam Pak, 45 menit. Karena apa? Saya dikhawatirkan bahwa Bapak dan saya dan teman-teman kami itu bisa menghirup yang namanya virus, dikhawatirkan seperti itu kalau lama-lama kita berkerumun, intinya kan seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa Perda nomor 13 tahun 2019 perlu disosialisasikan kepada Bapak Ibu? Kenapa? Karena saya prihatin dan juga teman-teman di WRT prihatin berkaitan dengan penggiat seni Pak. Nah, ini menjadi keprihatinan yang luar biasa sebagai tokoh-tokoh seni yang tidak bisa berkiprah, ya. Apalagi seni-seni musik terutama yang ada di tanggapan-tanggapan apapun, ya, kegiatan perayaan dan hajatan, ya biasanya bisa tampil dan mendapatkan hasil, tapi sekarang belas, ya, di hajatan aja sudah ditiadakan, apalagi di suatu tempat yang berkerumunan itu tidak bisa untuk tampil. Nah, maka dari itu dari pemerintah Kabupaten Klaten mensosialisasikan kemajuan-kemajuan seni termasuk di era pandemi ini, Pak. Supaya apa? Supaya kesenian tidak hilang, Pak. Karena kesenian itu adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Ya. Untuk apa? Untuk memperhalus, ya, untuk memperhalus kebijakan kita, kearifan kita, dan kebijakan kita semua. Supaya apa? Supaya kearifan itu terbentuk setelah adanya seni itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, penjelasan sekalian, sampun ngasto yang namanya selebaran itu, ya, untuk Perda, ya, buku Perda 1 eksemplar. Itu nanti mohon dipelajari, ya, sampai di rumah dipelajari lagi. Kalau saya berikan satu persatu dari bab 1 sampai bab 10, nanti sampai sore Pak, tidak selesai. Dan juga kasihan teman-teman untuk menyampaikan keterbatasan waktu. Kalau saya sampaikan secara detail nanti yang lain kehabisan Pak, kehabisan tempat dan waktu. Oke, monggo nanti yang perlu paham tolong disampaikan. Saya kira Bapak Ibu sekalian tahu bahwasanya dalam kondisi yang seperti ini penjenengan sekalian terbatas untuk mempublikasikan hasil karya penjenengan. Karena apa? Karena pandemi, Pak. Yang intinya kan sudah disampaikan terus keluhan penjenengan begitu Pak, ben eksis, ya. Harapannya kan seperti itu, Pak. Tidak lain dan tidak itu. Nah, monggo disampaikan secara gamblang oleh teman-teman di Kabupaten Klaten ini secara detail. Jadi tidak tertutup kemungkinan dari A sampai Z nanti akan diberikan. Setelah itu monggo nanti komunikasi 2 arah. Ini saya Pak, nanti 1 termin saja Pak. Dan menurut saya wanti-wanti Pak dari penjenengan sekalian, dalam pertemuan tidak diperkenankan untuk makan di tempat Pak. Mulai hari ini Pak. Terus kalau nanti penjenengan diaturi snack dan sebagainya, nyuwun tolong Pak dibawa pulang Pak. Tidak tidak makan di tempat ini supaya apa? Supaya kita semua terkondisi dan terhindar dari COVID itu. Mungkin Pun wonten ing ngajeng panjenenganipun Bapak Haji Triyono SPD FM, panjenenganipun Bapak Wakil DPRD Kabupaten Klaten saking fraksi Golkar sampun kepareng babaraken perangan peraturan daerah utawi Perda nomor 13 tahun 2019. Menggah kenging menapa Perda punika dipun wontenaken mboten sanes kagem nglestantunaken, kagem njagi
kagem majengaken wontenipun seni jubuh kalian perda ingkang sak punika kita sami wonten ing sosialisasi punika tapi Bapak miwah Ibu estunipun sinaosa punika sampun telat menawi kula pestani namung badhe kados pundi kita ngaturaken ageng panggung dhateng pemerintah Kabupaten Klaten ing sampun kepareng nuwun inggih paring payung hukum wontenipun kesenian awit katemben taun 2019 sinaosa kita sami anggenipun merdika sampun langkung saking 17 gangsal taun kepengker dados sampun langkung punika perda nembe wonten ateges menawi saged dipun mestani nembe wedal punika sedyanipun badhe dipun gatosaken wontenipun seni kasebat ing mangki estunipun seni punika saged majeng bilih pemangku kepentingan pemangku tawi tokoh-tokoh wonten ing tingkat dukuh desa minggaing Kabupaten Miwah Negari punika kepareng derek cawe-cawe kula pitados bilih wonten ing Tlogowatu punika saged majeng kados menika wedal kula sesarengan saged makepal kalian panjenengan wonten ing Pendopo Agung. Pendopo menika wonten sebabipun menapa? Sebab wonten ingkang ngreka-ngreka, wonten ingkang gadahi jangka, sinten ingkang wonten ing ngajeng. Dados kula pitados ngaten. Menawi boten tangeh lamun menika saged kalampahan. Semanten ugi babagan seni kula pitados bilih ingkang wonten ngajeng punika namung ngendelaken ingkang wonten saged boten wonten utawi saged ical menika ingkang boten wonten tentu boten bakal badhe wonten dados badhe kados pundi sinaosa punika sampun winastan telat namung tetep ngaturaken ageng panuwun menika wonten perda kasebat mugi-mugi wontenipun peraturan daerah punika sakmangke saged mayungi kita sami wonten ing babagan majenging seni sinaos kula pitados wonten ing Tlogowatu kados ngendikanipun Bapak Kepala Desa kasebat sae babagan ketoprak kathah tokoh-tokohipun langkung-langkung kerawitan kula mencok napa nggih asring awor boten wonten ing Kemalang kemawon kepara sampun kepareng katanggap wonten ing daerah sanes wonten ing Maesrego wonten panggenan kula menika asring sanget sauger saking ngremeng ngoten niku pun kondhang rumiyin-rumiyin namung sak menika nembe pandemi nggih kita prihatos samudayanipun. Lah kanthi mekaten sedulur sinaosa punika nembe situasi mekaten mugi-mugi sakmangke kawontenan ingkang tinampi won kita sami punika enggal purna sak temah wontenipun budaya punika saged ngrembaka dados badhe kados pundi menawi situasinipun maksih kados menika wedal kita sami tetep sareng-sareng prihatin muri sakmangke kita sami saged berekspresi wontenipun kesenian kasebat inggih nyuwun wonten ngersanipun Gusti yaitu menyajikan hasil karya
sendiri maupun hasil karya orang lain. B. Menumbuhkan apresiasi seni dan mendirikan apresiasi seni. Yang begitu banyak, kita harus pembinaan dan pengawasan kesenian daerah. Saya sebagai anggota dewan dan teman-teman mensosialisasikan ini, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan pemajuan kesenian daerah itu dilaksanakan oleh Bupati. Yang kedua, Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah yang membidani. Yang begitu banyak, maka kita cuma tanya saja. Mungkin untuk memajukan wilayah kesenian di Trogowatu, saya kira mungkin tanya masalah pembinaan ataupun pendanaan. Siapa yang tanggung jawab? Yaitu pendanaan adalah dengan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini kita yang mewakili adalah berempat sebagai anggota dewan. Nanti monggo mau apa syarat-syaratnya yang dapat dana, yaitu mungkin lembaga yang paling nggak sah dari yang disahkan, yang resmi itu yang dapat dana. Nanti senior kita mungkin Mas Aris Widiarso yang sudah 5 kali atau 4 kali, mungkin malah 10 kali atau berapa, yang sudah berpengalaman di bidang termasuk ya pengajuan dana atau bagaimana. Monggo nanti bisa tanya senior kita, karena saya terus terang, saya berdua ini tidak yang dikatakan oleh Pak Dalono tadi, kita anggota dewan yang baru, jadi kita belum tahu tentang pendanaan dan sebagainya. Nanti bisa di acara lain-lain, dan juga mungkin kebetulan kita juga membawa pimpinan kita anggota dewan, yaitu Bapak Triano SPDMN, itu juga wakil pimpinan DPRD. Nanti bisa kita ditanyakan. Saya yakin kok kan ngomong ngene dewane wong cuma engko paling dana niki piye? Carane golek dana piye? Gitu toh Pak? Pelaku seni men laris wong iki corona, bagaimana? Nanti monggo penjelasan lebih banyak dan lebih real dan lebih detail adalah senior kita Pak Aris Widiarso. Gitu ada. Saya ini sepuh sedaya wonten tlatah Trogowatu ingkang satu kula hormati. Bapile sampun dipun aturaken dening Pak Wakil Ketua DPRD Bapak Triyono, lajeng Pak Dalono lan Pak Heru. Namun langkung saya Pak Ketua DPRD tetap jenengan wonten mriki kali Pak Camat. Kalau Pak Camat kali Pak Wakil Ketua mboten wonten, acara narsum ya ora tekom. Siap. Kaping kalipun kula nyuwun Pak Sami kula misah wau. Misah agak jauh. Karena ngapunten. Kula pakai kali Pak Babin, kula niku ora nggih ngerti sak jenenge winarah. Pak Babin itu artinya ndika. Iki pesertane jaga jarak kok sing ngarep ora jaga jarak gitu. Ning arep luruh-luruh pakai mobil. Ning nyuwun ngapunten iki nggih jaga jarak. Mergo lebar badannya itu 1 meter 1 meter. Makanya ketok dempet. Kalau mati pikir sebentar. Saudara-saudara yang satu hormati, kalau ya pun paham ya karakter saking wilayah Trogowatu. Kalau mau jujur-jujuran, masyarakat wilayah Trogowatu itu biarpun hidup di ereng-ereng Merapi, di pinggir Merapi, tapi masalah peraturan, masalah hal-hal tentang ilmu pengetahuan itu juga tidak kalah dengan
kita-kita yang ada di wilayah bawah. Pahamlah, semuanya itu sebenarnya sudah paham. Terbukti apa? Setiap festival kesenian kan nomor siji mesti Telaga Watu ya. Ibaratnya rasa aku kan ngomong Telaga Watu itu yang penting buktinya kalau sutradara terbaik Kumbo Karno, Kumbang Nelen-Nelen, semua disabet oleh Telaga Watu. Bahkan itu efeknya tingkat Klaten. Jandilan kemarin nomor 1 juga Telaga Watu nih. Pernah jadi nomor 1 di wilayah Pemalang. Artinya mengenai masalah praktek dan implementasi bagaimana wong seni urip berdasarkan dengan aturan, sebenarnya kita ini harus berguru terhadap sedulur-sedulur di Telaga Watu. Saudara-saudara yang kami hormati, tetapi menjadi pertanyaan lah, biasanya menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ketika panjenengan sami dapat undangan. Sosialisasi perda. Pertanyaan pertama, iki gek doar nopo? Pasti seperti itu. Jadi intinya kami sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas kami sebagai legislatif. Legislatif itu salah satunya adalah membuat peraturan daerah. Kepareng matur sosialisasi terkait bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten menika sampun memberikan perlindungan proteksi dumateng kanca-kanca seni kanthi wontenipun Perda nomor 13 tahun 2019 yang menika tentang pemajuan kesenian daerah. Intinipun menapa berkaitan dengan Perda menika? Sakjanipun menawi dijelasaken wonten bab 1 sampai bab 9. Ning kula yakin kanca-kanca Telaga Watu siji ya wedi karena ning pandemi nek ning acara kesuwen, karena mungkin ini nek penjelasan secara detail ya butuh waktu kurang lebih 2 jam. Kedua, wis dijikuk intisarine apa wae, sing penting ada realisasi dari perda ini sing ngurakapi dinggo kesenian di Telaga Watu. Ya pilih ngaten nggih. Napa milih dijelaske bab 1 sampai bab 9? Pripun manut? Ning suwe? Mboten to? Sing kira-kira njalur nggen dana wonten mawon. Salah satu tugas pemerintah daerah menika adalah melindungi, membina, melindungi dan memajukan daripada kesenian daerah mereka. Bento sakjanipun secara implementatif, secara real, Pak Lurah dimanapun tempat pasti sudah memperhatikan. Karena Pak Kepala Desa tanpa kekuatan orang-orang kelompok seni, dimanapun kepala desanya, kesulitan golek masa pasar PKDes gitu loh. Karena biasanya orang-orang seni itu lebih lihai, lebih paham bagaimana mencari masa dibanding yang tidak. Ngelayu gampang, terutama Mas Kembang ini orang ngelayu Rawan. Itu yang pertama. Tetapi ini harus dibuat aturan supaya nopo supados semuanya itu punya patokan ingkang gumantos. Punya patokan ingkang. Nah, kaping kalihipun salah satu tugas adanya perda ini, apalagi sekarang itu ada namanya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Menika semua itu harus terinventarisasi dengan baik. Sehingga tugas Pak Lurah nanti bagaimana kelompok-kelompok seni ini terinventarisasi dengan baik. Akibat karena itu menjadi data basis, menjadi data makin tinggi pengembangan. Kalau bisa juga dibatasi di tempat-tempat wisata, tempat berbelanja, khususnya di pasar. Lalu juga perhatikan itu di tempat-tempat tambang, kemudian perjudian itu juga harus diperhatikan, khususnya untuk bapak-bapak dari kepolisian.
Maka dari itu, rasa adil itu akan kami terima di saat semuanya juga diatur, di saat semuanya juga dibatasi. Di sisi lain kadang mau ke masjid, mau ke gereja dibatasi, tapi di pasar dibiarkan bebas, tidak ada pengawasan. Engkau bukan kenging klaster king gereja, bukan kenging klaster king masjid, bukan kenging klaster king kesenian, tapi kenging klaster king pasar sami mawon. Kondisi ini tetap akan seperti ini. Lalu untuk tema di hari ini, pemajuan kesenian daerah. Tentang ini kami cuma mohon, kalau memang benar-benar ingin memajukan kesenian daerah, hidupilah pekerja seninya. Berilah ruang senimannya, berilah izin senimannya. Jangan sampai pekerja seninya dibunuh atau dipateni. Mboten kok teges dipateni nyawani mboten, tapi rezekine. Lah mila niku nek saged tulung mangke dipun sampaikan ke Ibu Bupati sebagai gugus tugas Kabupaten Klaten untuk juga menghidupi, memikirkan, menggali sumber kehidupan pekerja seni di seluruh Kabupaten Klaten. Dan itu saya yakin bisa disesuaikan dengan kondisi. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman ampun dipateni. Ngoten nggih, tepuk tangan kagem seniman sedaya. Rezeki ini. Saya ingin menanyakan terkait ini sikap atau aturan apa dari gugus tugas Kecamatan Kemalang terkait penanganan COVID-19 berdasarkan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2021, khususnya item nomor 2 Pak Camat. Ya, nanti mungkin juga Bapak Ketua Dewan bisa menanggapi, yaitu di sini disampaikan meniadakan kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan kecuali ijab kabul. Nah, saya di sini pertama sebagai gugus tugas RW 4. Namun selain itu saya juga sering kegiatan kebersamaan karena sebagai relawan. Nah, kemudian yang ketiga, saya ini juga sebagai orang yang disebutkan di forum gereja-gereja Kecamatan Kemalang. Nah, sehingga ada beberapa pertanyaan dalam hari-hari ini terkait dengan apa yang kami terima dengan share ini. Nah, maksud dari peniadaan kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan, khususnya keagamaan ini seperti apa dan sejauh mana Pak Camat dan Bapak Ketua Dewan mungkin bisa tahu. Ini saja yang perlu saya tanyakan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur suwun. Dari niki Pak Dul Yadi ya. Ini memang sangat kompleks. Karena PPKM Mikro itu masing-masing instansi stakeholder itu mengatur. Sehingga yang namanya keagamaan itu Kementerian Agama itu juga sudah mengeluarkan aturan ya Pak Sifat. Nanti juga akan diberikan, termasuk sudah sampai nanti dalam rangka kegiatan Hari Kurban. Ini sudah diatur Pak Dul. Jadi monggo, karena memang yang namanya prokes itu satu poin demi poin, itu kegiatan memang hajatan itu salah satunya dalam kegiatan manten mantu itu hanya diperbolehkan ijab kabul. Itu di poin ini memang instruksi Bupati seperti itu, juga PPKM Mikro seperti itu. Tetapi di dalam aturan yang lain termasuk yang terkait dengan instansi masing-masing keagamaan, misalnya dalam rangka untuk kegiatan ibadah itu juga diatur. Karena dalam ibadah itu memang sudah disampaikan untuk sholat berjamaah itu sebaiknya sekarang ditiadakan dan sholatnya di rumah, dan boleh kegiatan di musola masjid itu hanya lingkungan setempat, tidak boleh menerima atau dihadiri oleh dari luar daerah, termasuk mungkin dari pendatang. Itu Dewan yang kami hormati, Pak Camat, Bapak Kades, perangkat,
kelakuan kanca-kanca kula pelaku seni. Sampun kathah perkara ngajeng pun panjenengan saya sosialisasi kemajuan seni yang kata mereka wau prokes. Yang berarti namun kalau nambahkan ini buatan 5 kali seni. Mriki pun nggih papan menika ingkang kangge kemalan. Menika jane iki pendopo Kisah Batu apa yane. Terus menika estunipun ingkang kangge kemalan menika ugi Sanggar Seni Wahyu Tirta Budaya. Dados mboten namung kandhek pendopo nggih Sanggar Seni Wahyu Tirta Budaya. Ini kanca-kanca men ya tereng-tereng kok niki. Tereng ya? Lah asale teng pundi niki? Terus Sanggar menika pinangganipun saking Tirta, Jakarta. Menika mbantu. Lah tujuanipun kados pundi? Tujuanipun ugi kangge nguri-uri kabudayan budidaya supados nggih budaya hidup menika. Terus menika rembaganipun wiwit tahun 2011. Rikala kula dados pamong bagus wonten mriki. Kula sampun purna tahun 2013. Ya ini dan kami mohon maaf kepada beliau Bapak Dewan karena banyak kesibukan sampai berlarut malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik beliau yang rawuh juga bapak-bapak pelaku seni ya sudah menyadarkan semua warganya semua untuk mengawal PPKM Mikro, instruksi Bupati supaya Kemalang ini tetap adem ayem. Ngaten nggih Bapak, matur suwun Pak Marsudi. Ini saya minta penjenengan sebagai yang dituakan, yang ditokohkan nanti tetap bersama gugus tugas tingkat desa, Pak RT, Pak RW ini menjaga tetap kondusif. Monggo kita akhiri, kita kembalikan kepada MC untuk ditutup dengan acara ini. Monggo Pak Budi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat Bapak-Bapak Kabupaten Klaten yang sudah memberikan materi sosialisasi terkait dengan kemajuan kesenian daerah di Kabupaten Klaten. Demikian susunan acara dari awal sampai akhir sudah kami aturkan. Pasti ada kekurangan dari benak hati Bapak Ibu dan sekalian. Masih ada beberapa hal yang mungkin masih dalam unek-unek sehingga belum tersampaikan. Nanti di waktu lain dapat kita sampaikan di waktu yang berbeda. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.